Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Ferry Sulistiana di Liputan Berita siang hari ini. Di sini saya akan membahas tentang human interest. Di sini saya mewawancarai dari salah satu narasumber saya, mahasiswa dan mahasiswa Universitas Bengkulu yang ada di GB 2. Baiklah pemirsa, saya di sini dengan salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu. Boleh dikenalkan Kak namanya? Perkenalkan, nama saya Tio Sinaga, saya dari Prodi Jurnalistik. Kakak dari Prodi Jurnalistik. Kalau boleh tahu kakak tinggalnya di daerah mana ya? Kebetulan saya perantau ya di sini. Saya ngekos di Gang Melati. Kalau asal saya dari Sumatera Utara, tepatnya di Medan, Siantar. Kenapa kakak memilih Universitas Bengkulu? Pastinya karena pilihan kedua ya. Karena pilihan pertama saya di daerah saya di Medan ya. Tapi karena menangnya di pilihan kedua, ya walaupun jauh, nggak apa-apa, saya tetap di sini. Oke kak, kan kakak dari Medan ini kan, apakah kakak mempunyai kultur shock dengan daerah di sini? Kalau untuk culture shock nggak ada sih ya, maksudnya nggak terlalu yang kaget-kaget banget, cuman culture shocknya tuh cuman di bahasa aja sih, di bahasanya. Kalau untuk makanan atau oh iya, satu lagi suhu. Kalau di sana masih agak lumayan dingin ya. Kalau di sini memang ya panas. Apalagi saat ini lagi musim-musim kemaraunya ya kak. Iya. Bagaimana pendapat kakak tentang human interest itu? Pendapat saya tentang human interest sih ya tentang ketertarikan manusia ya. Menginspirasi gitu ya? Nah, ketertarikan manusia atau orang-orang yang menginspirasi begitu. Apakah ada cerita yang paling menginspirasi yang pernah kakak dengar dalam pencapaian seorang mahasiswa khususnya? Untuk ceritanya mungkin lebih detailnya saya tidak tahu. Cuman ada seorang influencer yang menginspirasi gitu. Yang mungkin menginspirasi beberapa mahasiswa, influencer gitu. Oke. Apa pendapat kakak tentang pentingnya menceritakan kisah-kisah manusia yang menginspirasi di media? Ya penting banget sih itu ya, karena saya sendiri pastinya punya inspirasi selain orang tua saya, tapi saya juga punya inspirasi seperti yang saya katakan tadi, influencer atau siapapun yang memang bisa menginspirasi kita. Nah itulah pentingnya kenapa kita harus menceritakan perjuangan kita atau hal-hal yang membuat kita bisa survive dari sebelumnya gitu kepada media, supaya orang-orang tahu dan bisa termotivasi. Baiklah kak, terima kasih atas jawabannya. Baiklah pemirsa, di sini saya dengan salah satu narasumber saya, dengan kakak siapa? Kak Torik Putra. Dengan Kak Torik. Bagaimana pandangan Anda tentang human interest itu, Bang? Human interest itu seperti kita memiliki salah satu sebuah individu yang memiliki ketertarikan dan sebuah motivasi dan dorongan kita dalam melakukan sesuatu dan menjadi tergugah dan termotivasi bagaimana kita melakukan suatu hal itu tidak sia-sia, karena semua yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya. Jadi menurut saya human interest itu terfokus pada satu orang yang memiliki mungkin menjadi inspirasi bagi kita semua, bagaimana kita. Gitu ya Bang. Ya, bagaimana pendapat Abang tentang pentingnya berita atau cerita human interest dalam media masa saat ini? Menurut saya sangat penting karena apa? Saat ini ya orang-orang di masyarakat kita ini masih minimnya simpatik atau rasa keibaan atau rasa saling untuk membantu terhadap sesama, karena bahwasanya masih terdapat banyaknya minim toleransi dan minimnya kepedulian terhadap sesama. Maka dari itu saat kita di atas pun ingatlah selalu ada orang yang mungkin membutuhkan atau orang yang mungkin lebih bersyukur saat dia di bawah. Jadi maksud saya itu human interest ini berguna untuk orang-orang yang mungkin belum sadar akan kepentingnya kepedulian terhadap sesama. Bagaimana Abang mengatasi suatu sulit dalam hidup Anda dan mengapa Anda mempelajari dalam pengalaman tersebut, Bang? Mengatasi kesulitan dalam hidup itu sebenarnya dibilang gampang enggak, dibilang susah juga enggak, tapi balance. Karena
jika kita tahu terlibat dalam suatu masalah, seharusnya kita memikirkan bagaimana cara mengatasinya, bukan memikirkan bagaimana kita keluar dari masalah tersebut. Justru kalau kita keluar dari masalah tersebut, yang ada menambah masalah gitu. Jadi maksud saya cara mengatasinya itu jika kita dalam lingkaran dalam kesalahpahaman ataupun dalam masalah, seharusnya kita lebih jeli lagi, lebih ditajamkan lagi pemikirannya bagaimana kita cara mengatasinya itu, entah itu dengan cara kita melibatkan orang lain, orang sekitar, ataupun mungkin dari pemikiran kita sendiri dulu. Niatkan dulu dari hati, dari pikiran kita bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, bukan ditinggalkan. Apa pendapat Abang tentang pentingnya menceritakan kisah-kisah manusia yang menginspirasi di media itu, Bang? Pentingnya gitu ya? Iya. Pentingnya itu seperti kayak bagaimana ya? Mungkin orang belum mengalami di fase dimana orang tersebut pernah jatuh. Jadi seakan-akan misal gini, kita udah di atas, namun kita di atas karena orang tua. Nah, human interest ini mengajarkan bahwa kita itu tidak selamanya di atas, bahwasanya roda dunia itu selalu berputar dan kita mungkin bisa saja jatuh, bisa juga di tengah, entah bisa juga di atas lagi. Namun dari situlah kita dapat mempelajari, kita menjadi tahu bahwa roda kehidupan itu selalu berputar, tidak selalu menetap di atas saja, di bawah saja, atau di tengah, karena sebuah proses atau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dari proses itulah kita mengetahui bagaimana susahnya kita dalam meraih sesuatu. Baiklah Bang, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baiklah pemirsa, itulah hasil dari wawancara siang hari ini mengenai human interest dan pendapat mahasiswa-mahasiswi Universitas Bengkulu. Saya, Ferry Sulistiana, pamit undur diri dan sampai jumpa.